Nah, teman-teman, kita lanjut kembali di part yang kedua. Di part yang kedua ini saya akan menjelaskan topologi-topologi jaringan komputer. Jadi, topologi jaringan komputer itu adalah struktur atau tata letak antar device perangkat yang saling terhubung dalam jaringan komputer. Ya, jadi bagaimana posisi ini dengan kabel ya. Jadi bagaimana posisi komputer yang kita hubungkan dengan dengan kabel jaringan ya. Di sini ada 5 topologi, ada topologi bus, ada topologi ring, ada topologi star, ada topologi tree, ada topologi mesh. Kita lihat bagaimana bentuknya masing-masing topologinya. Yang pertama topologi bus. Jadi topologi bus itu adalah topologi yang memiliki sebuah kabel yang tunggal atau pusat masing-masing workstation dan server dihubungkan ya. Jadi di sini ada komputer yang dijadikan sebagai server, nanti komputer yang lain terhubung dengan server tersebut. Nah, kelebihan dari topologi ini adalah kita bisa menambahkan klien, kita bisa menambahkan komputer lain tanpa harus mengganggu klien yang lain ya. Jadi kalau misalnya kita mau menambah lagi komputer, kita bisa menambahkan di sini ya, sehingga kita tidak mengganggu komputer yang lain sedang online ya. Kemudian kekurangan dari topologi bus ini adalah saat kabel pusat mengalami masalah, maka seluruh jaringan akan mengalami gangguan ya. Jadi misalnya di sini, jika di sini bermasalah, maka seluruh komputer akan mengalami masalah. Tapi kalau misalnya hanya di sini, maka komputer yang mengalami masalah ada 3 ya. Komputer yang ini, sama yang ini. Itu kekurangan dari. Kemudian yang kedua, topologi ring. Jadi topologi ring ini atau biasa kita sebut dengan topologi cincin. Ini adalah topologi yang terbentuk ketika semua perangkat terhubung menyertai cincin atau pola lingkaran. Jadi ada satu server, kemudian dihubungkan secara melingkar, masing-masing komputer nantinya akan mendapatkan jaringan dari kabel ini. Jadi setiap station atau server pada topologi ini akan menerima atau melewatkan informasi dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Jika alamat yang dimaksud sesuai, maka informasi akan diterima. Jika tidak sesuai, maka informasi tersebut akan dilewatkan. Kelebihan dari topologi ini tidak akan terjadi tabrakan data ya, karena hanya satu saja node yang dapat mengirimkan data pada saat. Sedangkan kekurangan topologi ini, saat salah satu node terjadi masalah, maka keseluruhan jaringan mengalami masalah. Jadi server ini dia mengirimkan data kepada klien, sehingga semua klien akan mendapatkan data tersebut tanpa ada gangguan ya. Tapi jika server mengalami masalah, maka semua komputer juga mengalami masalah. Yang ketiga, topologi star. Jadi topologi star ini atau topologi bintang merupakan topologi yang masing-masing settingnya
memiliki jalur kabel yang terhubung langsung dengan server. Server di bagian tengah, masing-masing komputer atau kliennya mendapatkan terhubung langsung dengan server. Ya. Kekurangan dari topologi ini membutuhkan biaya yang mahal, ya, karena kebutuhan kabel akan lebih besar. Kalau misalnya servernya di lantai 2, maka komputer yang ada di lantai 1 harus, misalnya komputer di lantai 1 ada 3, maka masing-masing komputer tersebut menggunakan kabel yang sama panjangnya ke lantai 2. Agak boros untuk penggunaan kabelnya. Tapi kelebihannya adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, tidak semua yang berada di jaringan komputer tersebut mengalami gangguan. Jadi misalnya ada satu klien yang bermasalah, tidak bisa connect, maka yang lain belum tentu mengalami gangguan. Di situ kelebihan dari topologi star. Sedangkan topologi tree atau juga disebut topologi pohon, ini adalah gabungan dari topologi bus dan star. Jadi topologi ini menyerupai anatomi pohon, ya. Bisa dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung dengan bus pohon, ya. Dan setiap hub tersebut berfungsi sebagai akar dari pohon perangkat. Ini jadi satu server, kemudian nanti hub dari hub ini komputer bisa terakses, ya. Kelebihan dan kekurangannya ya sama saja dengan topologi bus yang tree, tetapi dengan adanya hybrid antara bus dengan star ini mendukung kemudahan perluasan jaringan yang jauh lebih baik daripada topologi bus atau star, ya. Jadi kita bisa menambahkan jaringan lagi tanpa mengganggu jaringan komputer yang lainnya, ya, dengan menggunakan hub tadi, ya. Yang kelima, jaringan mesh. Jaringan mesh ini sering digunakan pada kondisi di mana tidak ada hubungan komunikasi yang diputus secara absolut antar node dalam jaringan komputer, ya. Jadi seperti ini peer-to-peer, ya. Kelebihannya komunikasi antar komputer lebih cepat, namun juga lebih terjamin karena komunikasi antar terjadi langsung diterima klien yang ditunggunya pada saat salah satu perangkat mengalami masalah, jaringan tidak akan terganggu. Kekurangannya membutuhkan biaya yang juga lebih mahal karena membutuhkan jumlah kabel yang lebih banyak, ya. Saya coba bayangkan teman-teman, komputer A, jika ada 5 komputer, maka setiap komputer membutuhkan 4 kabel untuk terhubung dengan jaringan ke 4 komputer lainnya, ya. Jadi sangat-sangat boros.